Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilmi. Di video kali ini atau di pembahasan kali ini kita akan membahas tugas hari ke-11 yaitu mockup Figma. Di video kali ini saya akan menggunakan Figma secara online. Nah, di sini dapat teman-teman akses dengan figma.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat ke dalam soalnya. Nah, di sini saya akan menuju blog Sunbird Code, lalu saya akan menuju yaitu React Native Mobile App, lalu tugas hari ke-11 untuk mockup. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, setelah sudah seperti ini, kita refresh. Nah, di sini adalah tugas 11. Lalu di sini ada video Kang Muklis tentang petunjuknya. Lalu kita sebagaimana pada materi hari ke-10 sebelum mulai membangun suatu aplikasi diperlukan mockup atau desain dari aplikasi yang dibangun. Pada tugas kali ini Anda diminta untuk membuat suatu aplikasi mobile yang menampilkan daftar skill project dari seorang developer. Anda dapat mencari inspirasi di Behance.com, Dribbble, atau Pinterest, berbagai situs lainnya. Hal yang perlu diperhatikan, fokus tugas ini adalah bagaimana membuat mockup yang user-friendly dan bagaimana membagi komponen yang terdapat pada suatu desain UI aplikasi, bukan pada aspek bagaimana membuat desain bertaraf internasional dapat dijual. Tentu boleh membuat aplikasi desain yang indah dan semenarik mungkin. Catatan terkait aplikasi yang akan dibuat antara lain, target user dari aplikasi ini adalah seorang developer atau programmer dari berbagai usia yang ingin memperlihatkan keahliannya atau show off. Yang kedua, keahlian yang ditampilkan berupa skill programming mulai dari bahasa pemrograman, framework library, dan lainnya. Dan real life project pribadinya. Tujuan aplikasi ini agar user dilirik oleh perusahaan startup atau klien untuk diajak bergabung atau bekerja dalam mengerjakan suatu proyek. Mockup halaman ini terdiri dari 3 halaman. Kriteria masing-masing halaman seperti ini, yaitu halaman login atau register. Yang sesuai namanya, halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan kegiatan login atau masuk ke aplikasi, atau register atau mendaftar ke aplikasi, minimal 1 halaman. Halaman login atau halaman register saja. Beberapa komponen yang harus diperhatikan pada halaman ini adalah nama aplikasi, bebas boleh menggunakan Sunbird App, lalu logo icon bebas boleh berupa kotak lingkaran dan bentuk kotak yang dapat merepresentasikan yaitu logo. Lalu ada kotak input, nama user email, kotak password, lalu input konfirmasi hanya dalam register. Tombol login atau register, lalu ada halaman about tentang saya dan halaman daftar skill programming. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bikin projectnya. Nah, di sini ada akun saya Ahmad Hilmi. Nah, di sini kita tambahkan filenya yang baru. Nah, di file ini kita dapat membuat sebuah mockup ya. Jadi di sini untuk Android kita dapat menggunakan yaitu frame. Nah, di sini akan tersedia berbagai macam device ya. Jadi di sini saya coba menggunakan Pixel 2 XL. Nah, di sini kita misalkan namanya yaitu register, login saja, login atau register, boleh pilih salah satu. Nah, lalu kita tambah lagi untuk berikutnya yaitu kita bikin frame lagi Pixel 2 XL. Nah, yang kedua adalah halaman about atau tentang saya. Nah, ini kita rename about atau tentang saya. Oke, lalu kita bikin lagi satu lagi dengan Google 2 XL. Nah, kita kasih yaitu daftar skill. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita masukkan di sini sudah ada. Misalkan saya akan
membuat halaman di sini ada Sunbird portfolio. Nah, di sini boleh menggunakan sunbirdcode.com. Lalu kita cari, misalkan di sini ada Sunbird, kita boleh pakai ini, langsung kita save as ya, save image as, lalu kita download logo, kita kasih yaitu logo. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam sini dengan cara kita masuk ke show folder. Nah, kita cari dokumennya di sini. Kita cari logo, lalu kita masukkan ke dalam Figma kita. Nah, seperti ini. Nah, atau kita dapat men-drag and drop di sini. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan. Oke. Oke, setelah seperti ini kita drag and drop. Nah, seperti ini kita taruh agak ke bawah seperti ini ya. Lalu kita bikin halaman yaitu login. Nah, di sini kita akan membuat sebuah text input untuk menampilkan halamannya. Nah, untuk itu kita kasih yaitu rectangle, lalu kita kasih seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Nah, di sini ukurannya adalah 303 kali 79. Nah, biar seragam, kita bikin misalkan di sini adalah 300 kali 50 kali 60. Nah, seperti ini. Lalu sini juga misalkan sini 300, sini 60. Nah, seperti ini. Lalu untuk pewarnaannya, nah kita dapat menggantinya ya. Jadi misalkan kita ingin mengganti warna merah, dia akan menjadi merah. Putih, putih, putih. Nah, seperti ini. Jika ingin membuat border radiusnya, nah ini adalah warnanya merah atau di bordernya. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih di sini misalkan warnanya adalah putih, yaitu F3123. Oke, seperti ini ya. Atau warnanya ingin disamakan di Sunbird juga boleh. Nah, seperti ini kita bikin 1, 2, 3. Oke, F, lalu stroke. Warnanya adalah hitam. Oke. Di sini, nah ini dicukupkan di center. Nah, seperti ini. Lalu agar tampilannya lebih cantik, kita kasihkan, misalkan kita kasih border radius yaitu 10. Nah, dia akan menjadi lebih pipih ya, lebih pipih. Nah, 10. Nah, misalkan seperti ini, boleh dibuat seperti ini. Lalu kita buat halaman berikutnya, yaitu kita bikin ini ya, tulisannya atau judulnya di sini adalah login. Seperti ini, lalu kita besarkan ukurannya teksnya, bisa misalkan seperti ini, atau jika kurang besar lagi bisa 36. Oke. Misalkan di sini yang sering digunakan, misalkan kita bikin Arial. Arial. Atau seperti ini juga nggak apa-apa. Kita bikin misalkan tulisannya, judulnya warnanya seperti ini ya, warna Sunbird biru. Nah, kita tinggal ngeblok, nah lalu kita kasihkan di sini warnanya biru. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, login. Lalu kita sesuaikan di sini center, center seperti ini.
Oke, setelah seperti ini kita kasihkan lagi di sini judulnya yaitu username, lalu di bawahnya adalah password. Nah, di sini kita kasih yaitu password. Nah, seperti ini. Kita tarik agar ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Lalu untuk warnanya kita berikan sama saja. Kita bikin sama seperti login. Ini juga kita samakan seperti login. Oke, kita tarik di sini. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa kita kasih yaitu button ya. Kita tarik button. Oke, seperti ini ya. Jika pengen ada efek, silahkan dikasih efek di sini ya. Ada drop shadow dan lain-lain. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada ini ya, drop shadow, ada layer blur. Nah, kalau layer blur seperti ini. Jika inner shadow seperti ini, lalu ada background blur juga seperti ini. Silahkan disesuaikan aja sesuai dengan idenya masing-masing. Oke, setelah seperti ini kita kasih yaitu button ya untuk nah di sini kita kasih yaitu button. Buttonnya di sini misalkan kita ukurannya 30, height-nya kurang ya. Height-nya kita bikin 40 kali 140 ya. 140. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin border radiusnya 10. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin di sini warnanya sama kayak sini ya, login. Oke, seperti ini. Atau kurang besar, kita bikin 50. Oke, cukup ya kayaknya. Cukup insya Allah. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih di sini judulnya button. Kita kasih button di sini adalah sign in. Sign in. Lalu kita bikin di sini warnanya adalah F3 kali. Oke, seperti ini. Lalu kita kasihkan ke tengah. Tulisannya agak besar. Kita bikin 18 misalkan. Nah, kita bikin seperti ini. Kita enter. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk halaman sign in seperti ini. Kurang lebihnya jika ingin ditambahkan sesuai kreasi silahkan. Tidak ada masalah. Oke, berikutnya halaman tentang saya atau about. Nah, seperti ini kita bikin tentang saya. Oke, sebelum kita masuk ke tentang saya akan memberikan sebuah plugin ya. Misalkan teman-teman ingin dari ikonnya ingin ditambah dari icon built-in Figma itu juga boleh. Caranya dengan ini plugin. Ya, di sini ada material icon design. Nah, di sini sudah ada. Misalkan saya sudah menginstal. Nah, di sini tinggal memilihnya. Misalkan saya ingin membuat sebuah account ya. Nah, di sini teman-teman tinggal account. Nah, di sini tinggal masukkan seperti ini. Nah, setelah masuk seperti ini, akan bisa di drag and drop. Nah, seperti ini. Misalkan account saya, misalkan ini 200 kali 200. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah built-in icon yang disediakan oleh Figma. Nah, cara untuk membuat menambahkan sebuah built-in plugin, nah itu teman-teman bisa menuju di sini ya. Di sini lalu
kita pilihkan plugin, lalu kita akan menuju ke plugin, lalu manage plugin. Nah, di sini ada manage-nya ya. Jadi teman-teman dapat menambahkan lewat sini ataupun lewat sini ya. Jadi kita akan menambah plugin, misalkan plugin icon. Nah, di sini klik community, lalu kita klik yaitu misalkan di sini ada file, ada plugin. Nah, di file plugin ini silahkan misalkan pengen menambah di sini ada content rail atau lorem ipsum ataupun Figmotion. Nah, silahkan misalkan di situ diinstal. Nah, di sini karena saya sudah menggunakan material desain icon, maka udah terinstall, maka di sini tidak perlu menginstal lagi. Jadi kalau belum, silahkan diinstal. Oke, seperti itu ya untuk plugin. Oke, lanjut. Kita kasih di sini misalkan warnanya itu sama seperti Sunbird Code ya, biru-biru gimana gitu. Nah, itu kita masukkan ke sini, login. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, oke, biar ada warnanya. Lalu di sini saya kasih tentang saya, about me. Oke, lalu kita kopikan semua, lalu kita besarkan, misalkan 48, oke seperti ini, lalu kita bikin warnanya lebih biru, oke seperti ini ya, oke kita centerkan, oke center, lalu kita bikin, misalkan di sini adalah Ahmad Hilmi, ini, nah di sini kita centerkan, oke, lalu kita bikin tulisannya agak mengecil, 24 atau 30-an, 30, oke, seperti ini kita kasih warnanya menjadi biru, oke seperti ini biar seragam, oke kita center, oke lalu kita kasih di sini di bawahnya kita kasih React Native Developer. Seperti ini kita kasih ke center. Nah, seperti ini. Lalu misalkan di sini kita kasih yaitu warnanya tabel. Lalu kita kasih di sini warnanya agak biru. Oke, seperti ini. Oke, cukup ya. Lalu kita bikin di sini misalkan kita ingin ngasih kotak di sini yang isinya adalah nama icon Git dan juga GitHub. Nah, di sini misalkan kita kasih seperti ini, lalu di sini kita kasih rectangle lagi. Nah, di sini oke. Lalu kita kasih di sini yaitu 10. Width-nya kita samakan, misalkan di sini adalah 300 dan di sini adalah 100. 110 saja. Oke, seperti ini. Lalu ini kita samakan juga yaitu 300. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih di sini yaitu 10. Oke, seperti ini. Lalu kita misalkan kita ingin bikin di sini warnanya adalah putih. Lalu kita ada kasihkan stroke-nya warnanya hitam. Lalu kita kasih efek yaitu drop shadow. Oke, seperti ini ya. Lalu kita samakan di sini warnanya putih, FFFF. Nah, lalu stroke-nya warna hitam. Lalu efeknya yaitu drop shadow. Oke. Ini kita kasih warnanya di sini. Misalkan kita samakan seperti ini. Ini warnanya adalah gray 3. Nah, gray 3. Kalau gray 4 seperti ini. Oke. Kita bikin di sini. Misalkan kita kasih gray. Oke.
Kita coba lihat di sini warnanya apa. Gray 4 inside. Oke, seperti ini. Jadi sama ya. Kelihatan ya dari sini ya. Biar agak menarik. Nah, kita kasih warna agak hitam tapi kelihatan. Nah, seperti ini. Warnanya apa? Yaitu B7A. Nah, ini kita copy. Kita masukkan ke dalam straw, lalu kita kasih di sini. Oke, seperti ini. Nah, sama ya warnanya. Oke. Berikutnya kita akan membuat sebuah garis. Nah, di sini kita ada portofolio. Nah, seperti ini. Lalu kita ini nggak usah di box. Nah, lalu kita kecilkan ukurannya, fontnya menjadi misalkan 25. Lalu kita kasih di sini untuk pemotongnya, kita kasih garis. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita kasih gambar misalkan GitLab. Apakah di sini udah ada di pluginnya? Kita coba cari. Misalkan Git. Belum ada. Coba kita ambil misalkan dari internet, kita cari yaitu GitLab logo. GitLab logo. Nah, kita cari misalkan yang ini ya, ini aja ya. Kita cari yang ada PNG-nya. Ini bisa dipakai. GitLab. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam Figma kita. Oke, kita show in folder. GitLab kita drag. Nah, setelah seperti ini kita kecilkan. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya, GitLab. Lalu berikutnya ada GitLab. Oke, berikutnya di sini kita kasih misalkan add Hilmi. Nah, seperti ini. Kita kecilkan ukurannya menjadi misalkan 15. Oke, seperti ini. Oke. Lalu berikutnya kita kasih yaitu GitHub. Nah, GitHub. Kita cari yang ini. Oh, ini PNG sudah ada. Kita save image, pass, lalu kita kasih di sini GitHub. Oke, kita coba di sini cari yang logonya adalah PNG. Karena di sini adalah SVG. Oke, kita coba GitHub SVG. Oke, apakah bisa? Kita coba di sini adalah SVG. Kita masukkan. Oh, bisa. Oke. Oke, seperti ini. Kita kecilkan ukurannya sesuai. Nah, kalau di sini ukurannya adalah 98 kali 78. Ya, di sini harus agak kecil juga ya. Jadi kita kasih 50 kali 50. Oke, seperti ini. Lebih kecil lagi 40. Oke, seperti ini.
lalu kita kopikan di sini, kita paste. Oke, seperti ini. Oke, sudah selesai. Lalu kita bikin di sini adalah hubungi saya. Nah, di sini akan kita bikin, misalkan saya nggak pengen repot, nah kita kopikan saja dari sini. Nah, tinggal drag and drop seperti ini. Ini kita copy, kita paste. Nah, kita bikin seperti ini. Oke, sini kita hubungi saya, hubungi saya. Nah, di sini kita akan menambahkan ada Facebook, ada Instagram, kalau perlu ada LinkedIn. Kalau di sini coba dicari di plugin. Lalu kita kasih di sini Facebook. Oh, nggak ada. Kalau Instagram nggak ada. Oke, kita cari di sini misalkan Instagram logo. Oke, kita download di sini, kita save image as, lalu kita bikin yaitu Instagram. Oke, setelah itu kita show in folder, lalu kita masukkan ke dalam Figma kita. Oke, seperti ini. Ini misalkan kita kasih 40 kali 40. Oke, seperti ini. Nah, Instagram, lalu kita kasih misalkan di LinkedIn logo. Oke. Oke, kita save image as, lalu kita kasih di sini LinkedIn. Oke, kita drag and drop, lalu kita masukkan ke Figma kita. Nah, di sini kita kasih ukuran 40 kali 40. Oke, seperti ini. Berikutnya misalkan ada WhatsApp. Oke, ini kita save image as. Lalu di sini kita bikin WhatsApp. Ini show in folder, lalu kita masukkan ke dalam Figma. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin yaitu 40 kali 40. Oke, seperti ini. Jika sudah seperti ini, ini 40 kali 40. Oke. Berikutnya kita akan menambahkan judulnya. Misalkan di sini adalah ini 680. Oke, lalu di sini kita kopikan. Oke, lalu kita bikin lagi satu lagi yaitu nomor HP misalkan 08 5784710146. Oke, seperti ini. Oke, lalu di sini misalkan Ahmad Hilmi. Oke, seperti ini ya. Untuk misalkan hubungi saya. Nah, ini bisa pakai seperti ini. Oke, berikutnya setelah sudah seperti ini, kita bikin skill ya. Jadi halaman skill
halaman daftar skill. Di sini ada nama user, daftar skill yang dibagi menjadi bahasa pemrograman, lalu ada framework, teknologi. Nah, di dalamnya nanti bisa dibikin yaitu misalkan basic JavaScript atau basic React Native dan lain-lain. Boleh menambahkan komponen lain. Oke, kita bikin di sini adalah halaman screen. Oke, kita bikin logo di sini. Kita tarik, kita paste. Oke. Nah, kita bikin seperti ini. Misalkan kita kecil di sini, dibuat kecil. Oke. Lalu kita bikin di sini, kita kopikan, kita paste. Oke, seperti ini. Oke, kita kecilkan seperti ini. Kita kasih jarak. Lalu kita bikin di sini hello. Hello. Matilmi. Nah, seperti ini kita kasih warna. Di sini warnanya kita bikin biru. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin skill. Nah, skill. Di sini kita kasih kotak ya, atau garis pembatas. Nah, diluruskan, lalu kita bikin. Di sini warnanya biru. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin di sini kotak yang berisi yaitu skill kita. Misalkan di sini ada library. Oke, untuk ukurannya kita kecilkan, misalkan di sini 12. Oke, kita masukkan ke dalam sini. Ini kita kasih warna yaitu biru. Oke, seperti ini. Lalu warna ini menjadi putih biar kelihatan. Oke, seperti ini. Ini akan dibuat yaitu agak memanjang ya. Agak memanjang. Oke. Ini kita kasih center. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin agar lebih pipih, yaitu kita kasih border radius yaitu 10. Lalu kita kopikan di sini. Kita copy, misalkan kita paste, lalu kita drag and drop seperti ini. Oke. Oke, lalu kita kopikan lagi di sini. Oke. Kita drop di sini. Oke, di sini kita kasihkan misalkan teknologi. Oke, seperti ini. Teknologi, kita kasih di sini center. Oke, seperti ini. Oke. Lalu ini kita kecilkan. Oke, kita kasih center lagi. Lalu kita kasih di sini yaitu bahasa pemrograman. Oke. Nah, kasih jeda di sini. Nah, kita tarik agak ke sini. Oke, seperti ini. Center. Oke. Lalu kita tarik. Ini juga kita tarik.
Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, bahasa pemrograman, teknologi kita taruh ke tengah seperti ini. Oke, sepertinya. Oke, setelah kita buat seperti ini, kita bikin skill programmingnya. Itu misalkan di sini ada React Native. Misalkan lalu di sini ada Laravel, Python. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih warna di sini, misalkan biru agak ke mudah-mudahan. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih misalkan di sini ada kita bikin di sini misalkan React Native. React Native. Oke, ini kita ambil ini, misalkan kita save image as, lalu kita React Native. Oke, kita show in folder, lalu kita drag and drop di Figma kita. Nah, ini ukurannya kita bikin misalkan 60 kali 60. Oke. Karena di sini warnanya agak ini kita kasih nah atau kita kasih putih saja, lalu kita kasih di sini stroke warnanya hitam ataupun agak seperti ini. Kita kasih efek drop shadow, oke. Lalu kita bikin di sini border radiusnya yaitu 10. Oke. Untuk warnanya kita bikin misalkan putih. Oke, seperti ini ya. Lebih oke, setelah kita buat seperti ini, kita kasih judul misalkan di sini adalah React Native. Kita kasih di sini agak besar 18. Oke. Seperti ini, lalu kita bikin lagi library framework. Oke. Ini kita bikin misalkan 15. Oke. Oke, lalu kita bikin misalkan di sini penilaian saya misalkan 50. Misalkan di sini 80%. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita besarkan di sini.
ukurannya misalkan 30, oke. Seperti ini, lalu kita kasih material design, lalu di sini adalah icon rake. Oke, kita bikin icon rake seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini kita kasih warna, misalkan di sini warnanya sama seperti React Native ini ya. Oke. Nah, oke, seperti itu. Kita masukkan lagi FFFF. Lalu kita kasih di sini stroke-nya warna. Lalu kita effect, oke, drop shadow. Dikasih 10, oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita cari di sini logo Laravel. Oke, kita kopikan yang ada di sini. Kita copy. Oke, kita bikin di sini Laravel. Oke, seperti ini. Lalu kita copy di sini. Ini kita kasih warna hitam saja biar oke, ini juga hitam. Oke, seperti ini. Lalu kita cari lagi, misalkan di sini adalah JavaScript. Hmm, hmm.
Oke, kita bikin yang ini saja. Oke, kita masukkan ke Figma kita. Kita masukkan di sini misalkan 40. Oke, lalu kita drag and drop di sini, kita besarkan. Oke, seperti ini. Oh, ini bukan PNG ya. Kita coba cari yang kayak ini saja. Kita save image as. Kita bikin di sini. Oke, kita show in folder. Lalu kita masukkan ke dalam Figma kita. Oke, seperti ini. Ukurannya kita bikin 40. Oke, ini kita hapus. Oke, seperti ini. Itu JavaScript. JS. Oke. Kita kopikan. JavaScript. Lalu kita kopikan. Oke, kita drag and drop. Oke, seperti ini. JavaScript. Oke, berikutnya teknologinya kita pakai Git. Git logo. Oke. Oke, seperti ini untuk kitnya, logonya. Oke, kita kopikan yang lain. Oke, seperti ini. Kit. Di sini adalah teknologi. Lalu di sini kita copy. Oke. Seperti ini. Oke. Seperti ini ya untuk oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.